gue belum ngalamin. Lah, udah ngalamin kali bre. Enggak kameramen, ntar berangkatnya habis ini aja. Motonya hujan Balik lagi di obrolan anak gang, tempat di mana obrolan receh bisa jadi referensi dan ketawa bisa jadi kritik. Nggak ada yang benar banget, nggak ada yang salah banget. Yang penting control in your mind. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa comment and share. Oke. Lancar. Lancar. Apanya nih lancar? Gimana? Iya sih, kita masih suasana kemarin bencana di Sumatera Utara ya. Tapi biasanya kalau mau ada bencana gitu biasanya suka ada kayak dulu zaman COVID kan banyak tuh pertanda-pertandanya tuh kan, dari alam, dari hewan, binatang-binatang kan biasanya suka ada gitu ya. Biasanya kan gitu. ada kayak gitu-gitu ya. Tapi ini nggak ada ya. Mungkin karena di sini juga kita hujan terus-terusan. Apa jangan-jangan itu tandanya? Oh, mungkin bisa jadi akumulasi jadinya. Buat beberapa orang yang dikasih kemuliaan mereka kelebihan Itu bisa untuk membaca tanda-tanda sign, tanda yang Tuhan kasih, tes itu bisa. Beberapa orang harus dekat sama yang Maha Kuasa atau enggak juga? kebanyakan ya, Kebanyakan tapi ya. yang enggak juga ada. Bisa kayak yang kemarin kan ada di daerah mana, akhirnya tim SAR minta tolong sama orang Indigo. Yang kejadian kemarin ini di Sumatera Utara ini, Sumatera ini. apa yang di daerah Jawa ya, yang longsor di Jawa tuh. Oh, yang iya. Emang ada Dibantu sama orang Indigo. Nah, ada beberapa orang minta tolongnya begini gitu ya. Orang tersebut niat bantu untuk menolong kan, nyari korban. Dan buat nyari korban, buat nyari korban yang udah tertimbun longsor. Jadi dia kayak nih di sini gali ketemu. ya. Di sini gali ketemu. Kalau buat nyari buronan koruptor itu kira-kira bisa nggak ya? Kok nggak bisa? Keren juga sih tadi kalau menjaga keseimbangan dunia. Tapi banyak orang jauh kayak banget, kebanyakan PL yang tersembunyi tuh banyak ya. Lebih banyak yang tersembunyi justru. Ya, yang tersembunyi yang ya kalau di film-film dia tuh ibarat kata pilar. Tapi kebanyakan kayak gitu sih, kayak yang di film Gatot Kaca aja kan ada dia tuh Kurawa sama apa satu lagi? Pandawa tuh dia yang kayak dia turun temurun lah. Keren juga tuh film Gatot Kaca. Tapi ya balik lagi tadi sih ke kayak orang-orang yang punya kelebihan kayak gitu. Gue dulu zaman ABG kayak zaman sekolah pengen tuh gue itu kayak punya kelebihan kayak gitu. Punya dulu kita taunya Indra keenam lah. Pokoknya patokannya udah punya Indra Six Sense lah ya. Kayaknya keren juga, tapi setelah belajar banyak inputan, nggak taunya berat juga kayak punya kayak gituan. Berat, nggak ada gimana ya, itu nggak bisa. Kayaknya gue belajar gitu, kayaknya nggak bisa deh digituin deh. Karena atau ujuk-ujuk aja gitu emang apa gimana? Kalau ngomongin secara agama kan itu dibilangnya karomah ya bre. Karomah itu suatu keistimewaan bre. Karomah itu suatu keistimewaan yang Allah kasih untuk orang-orang, untuk hamba-hamba yang soleh, orang-orang yang terdekat sama Tuhan. Kalau yang nggak dekat berarti itu apa? Itu yang disebut karomah. indigo.
Six Sense. Kalau orang yang soleh indigo, sebutannya berarti bukan indigo. Karena orang yang soleh itu nggak kujuk-kujuk dikasih begitu juga, bre. Jadi kayak yang gua tahu nih, the power of kepepet lah bahasanya. Di saat kita kepepet, bisa tuh digunakan dengan memohon pada Tuhan, mohon pada Allah. Kayak kalau di Nabi disebutnya mukjizat, bre. Kalau iya. di wali, orang-orang soleh, karomah. Kalau di ustadz, maunah. Gitu-gitu lah. Kalau buat di orang-orang biasa kayak kita gini, apa? Indigo kali ya. Indigo. Indigo kali. Jadi ada beberapa disebutnya mukasyafah ya kalau gue bilangnya, mengetahui sesuatu yang sebelum terjadi, dikasih penglihatan seperti itu. Melihat masa depan berarti. Ya, Kenanya begitu. bisa. Kayak misalkan ramalan dong. Ya, Tapi diucap apa enggak? Apa buat di keep sendiri aja gitu? biasanya dikip sendiri, bre. Ada beberapa karomah yang ini terjadi di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Ya, ini saat buang haji diceritain. Ketika beliau lagi pengen khutbah di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Berarti Rasulullah Udah. saat itu mau membahas tentang hal yang lain, tiba-tiba Allah kasih penglihatan nih bahwa nanti saat perang begini gitu kan. Akhirnya Sayyidina Umar cuma memerintahkan pada rakyatnya untuk mengumpulkan bahan pangan, karena itu yang dibutuhkan saat perang nanti gitu. Tapi nggak dibilang bahwa saya melihat begini enggak. Langsung Cuma diperintahin aja Iya. begini. sign kan, itu kan tanda. Kalau yang di zamannya Nabi Nuh kan, beliau kan, Sign kan. tapi dia ngasih tahu kan bahwa bakal ada. Tapi kan itu kan suatu perintah dari Iya, Tuhan kan. iya kan. Ini perintah Suruh dari Allah, bikin suruh begini gitu. Bahtera ya. Itu kan mukjizat. Nah, yang tadi Ya, gue bilang mukjizat. bedanya kalau Nabi kan dikasihnya mukjizat. Sama ketika Nabi Allah Musa udah kepepet nih, Ya. di depannya laut, di belakang dikejar-kejar sama Firaun. Pasukan Firaun ya. Lalu apa? Diperintahkan oleh Allah, ketuk, cedar, kebelah. Berarti kalau mukjizat itu nggak kayak sewaktu-waktu bisa digunain gitu. Kan mukjizatnya berupa tongkat ya. Iya. Membelah laut salah satunya. Tongkatnya bisa jadi ular salah satunya. Itu atas dasar izin Allah juga. Iya dong. Kirain kayak misalkan kayak Naruto dong, kakek bunshin no jutsu gitu. Wah, Jurus jadi anjay. bukan, berarti itu bukan jurus ya. Bukan. Iya, bukan jurus. Dengan atas seizin Allah itu juga ya. Nggak bisa serta-merta kita make. Makanya kan ketika ada orang yang ternyata dilindungi nih sama Allah. Dalam artian Misal lagi perang gitu. Nggak mempan nih ditembak. Anjay. Nggak mempan nih dibacok. Misalkan Tektok gitu. kan. Iya, kalau kita kan bahasanya tektok, Iya. tekbal. Terus ada yang bilang, oh gimana nih, Nabi aja tidak begitu. Iya benar, tapi kan jangan serta-merta kita juga langsung ngejudge dia bersekutu dengan jin juga. Kan bisa jadi, kalau gue sih positive thinking ya, pedangnya kali tumpul, Bisa. meleset kali, pakai jubah kali, anti peluru kali, makanya nggak mempan gitu. Jadi gue kayak positive thinking aja gitu. Tapi kayak Sayyidina siapa? Panglima. Siapa? Walid. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Nah, ya kan? itu juga ketika kata Ratu saat itu nih ada racun yang berbisa, nggak ada orang yang minum kecuali mati. Kata Khalid bin Walid, sini coba. Tidak ada yang dapat mematikan kecuali Allah katanya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim.
la yaduru masmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas Kalimat tamat ya. beda. Beda. A'udzu bi kalimatil. Iya. Oh, bismillahirrahmanirrahim ya. Diminum set nggak kenapa-napa. Sehat. Karena memohonnya sama Allah. Tingkat keyakinannya yang berbeda. Tingkatannya ya. Keimanannya yang udah begitu dahsyat gitu. Nggak ada yang mematikan kecuali Allah. Berarti buat orang-orang yang soleh, kalau dalam artian gua, mereka bisa mendapatkan kayak gitu juga karena tingkat ibadahnya juga, tingkatan Tingkat ibadahnya ibadah, juga. Jadi mereka nggak belajar, tapi karena ya mungkin Nggak tingkatan, minta. iya nggak minta gitu, nggak Iya. minta karena emang udah tingkatan ibadahnya, ya mungkin kayak kalau rok itu gerbang 8-nya kebuka. としておらんやるいよ Gitu kali ya. Kan ada orang yang dia ngedoa dijabah sama Allah. Dia ngedoa dijabah sama Allah. Langsung Ada ya. tingkat keimanannya tuh seyakin itu doanya dikabul sama Allah. Karena itu salah satu syarat dikabulkannya doa. Bahasanya Percaya. gitu. Iya, yakin bahwa doanya akan terkabul. Tapi emang keren ya kalau orang-orang ya gue dulu Apa? iya nggak usah jauh-jauh lah, nonton superhero aja kan, kayak ya kan punya Superman, Kenapa? Spiderman gitu, kayaknya pengen aja gitu punya, kecuali Doraemon kayaknya. Nggak mungkin gue punya kantong ajaib di perut. Keren sih. Banyak orang yang akhirnya menyalahartikan. Saat itu gue pernah ngobrol sama saudara gue ya. Ah, Ketika bicara, kalau karomah itu hanya berupa kesaktian, bahasa dia nih, kata saudara gue, berarti kata dia dukun juga sakti katanya. kalau dukun mah kayak ngibulin sakti. Nggak tahu juga kan, kita nggak tahu. Mungkin dia bisa melihat apa yang kita nggak bisa lihat. Kan semua mungkin, Bre. Iya. Sekarang apa yang tidak terlihat sama mata bisa aja dong. Gue bisa juga bilang, Bre, gue ngeliat sesuatu nih di sini. Gue ngeliat sesuatu tuh di pojokan situ. Tuh, gue ngeliat sesuatu di situ. Lu nggak ngelihat? Ya orang gelap, no. Akan ada kameramen di situ. Nggak kelihatan. Tapi kalau kayak misalkan orang bisa ngeliat vision gitu ke depan, ya kan, taruhlah misalkan ada seorang peringatin bakal ada bencana gitu, ya kan, dan orang ini kalibernya emang udah famous lah, udah public figure, dia dia bilang nanti bakal ada bencana nih di tanggal sekian, tanggal sekian. Kalau kita percaya, kita mau surga. Iya. Hah? Iya. Kan jatuhnya ramalan. Kalau itu lahirnya dari, tapi kayak nggak mungkin ya kalau dari orang-orang soleh gitu, Enggak. memberitakan kayak gitu. Enggak. Karena Paling kan- dia cuma bilang kita supaya beribadah lebih ini lagi. Iya, iya, Tobat iya. gitu ya. Nggak dengan gamblang bakal ada. Dulu ada film, Bre. Berapa apa? Film Islam KTP. Kata Bapak TB yang gitu-gitu. Ada tuh ustadznya seorang tokoh yang di film itu, kayak disebutnya Bang Ali. Dia kayak dia orang soleh yang dikasih mungkin kemampuan kali ya, nggak tahu juga, penglihatan atau ya apapun itulah, dikasih sama Allah. Tapi dia nggak ngomong ke orang tersebut, kalau lu besok mau mati, enggak. Cuman astagfirullahaladzim gitu, kayak ada sesuatu yang akan terjadi, cuman kayak gue nggak mau ngedahuluin takdir nih, kayak gue nggak sampaikan gitu, karena apa yang dilihat belum tentu benar juga kan, bisa jadi diganggu sama jin. Bisa. Nah, kalau diganggu sama jin gimana penglihatan itu? Terus even itu benar dan semua orang akhirnya mempercayainya. Dia bilang, wah dia bisa ngeramal. Salah lagi aja, menyesatkan banyak orang lagi aja. Kan gitu akhirnya. Tapi bakar dulu sih rokoknya. Gue dulu. Gimana? Tapi kayak buat hal-hal yang kayak sifatnya
darurat banget kayak bakal bencana kiamat sugro ya, kiamat kecil tuh sugro ya. Iya, sugro. Kayak dari golongan pasti kan kalau di kita kan masih ada budaya-budaya kayak misalkan pakunya ya kan. Ya, Sesepuh. ya. Sepuh ya sebutannya Ya. sepuh lah ya, sesepuh ya. Itu mereka juga nggak pernah warn apa gitu. Enggak, paling Paling kebanyakan kayak tadi kayak gitu. Nabi juga udah ngasih tahu kita, Bre. Iya. Iya. Masih tahu detail apa? Detail, Bre. Kalau buat gua itu detail ya. buat gua itu detail kayak Nabi ngasih tahu kita tentang hari kiamat. Bahwa akan terjadi kiamat di hari Jumat. Lalu dikasih tahu ciri-cirinya. Ini ciri kiamat, tanda-tanda kiamat. Berarti beda ya kalau kayak misalkan dari golongan orang-orang. Ya gue sih nggak mau nyebut dari satu agama aja ya. Mungkin kalau dari golongan agama yang lain mungkin kayak gitu juga apa gimana ya? No. Pernah sih ya. Tapi kebanyakan kan ya, kalau yang gua tangkap kan garis besarnya kalau dari Islam sendiri ya. Saya belum pernah ada yang declare gitu, ini bakal ada gini-gini gitu. Jadi bentuk karomah itu banyak, bentuk kemuliaan itu banyak. Bre. Ada orang yang dikasih tahu tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Ada orang kalau di film kodrat Ya. dikasih kemuliaan oleh Allah bisa apa? Bisa ngusir iblis, ngusir jin, misal kemasukan atau yang. Tapi dengan apa? Dengan izin Allah kan, dengan dibacain apa ayat-ayat Quran, ayat-ayat ruqyah, dibacain, set, gitu, Bre. Itu kalau nggak dikasih kemuliaan sama Allah, lah kan ada di film itu juga dibacain balik sama jinnya. Iya. Oh gitu ya. Sakut juga. Iya kan, karena pertama yang ngebacanya ini terhindar dari penyakit-penyakit hati nggak? Asal baca aja. Kalau guru gua pernah bilang biar tidak dilaknat kita. Jangan cuma ngambil tukilannya doang. Surannya apa gimana? Jadi ada beberapa ayat Quran yang memang diperuntukkan untuk doa. Tapi kalau kata guru Ani ya jangan ngambil tukilannya doang, baca juga Qurannya gitu. Jadi misal kalau ente ini ngaji ratib ya kan, Iya. ngambil tukilannya doang, rajin banget tukilannya diambil Iya. buat dijadiin doa, tapi ratibnya sendiri nggak dibaca, gitu. Tapi kalau yang kayak orang ilmu hitam itu dia dari mana? Menarik nih. Menarik. Apa dari ayat-ayat Quran juga kah? Atau dari mana kah? Kalau gue sendiri pribadi, gue nggak tahu ya ilmu hitam itu bagaimana. Cuman kalau menurut gue kayak pisau, Bre. Ya, Orang nyiptain pisau buat sayur, buat masak, buat motong daging. Iya, tapi digunakan manusia. untuk ngebunuh, untuk apa gitu. Jadi peruntukannya aja. Kalau POV gua, jadi kayaknya sumbernya mungkin sama. Cuman memintanya kali ya, sama siapa gitu kali. Gua nggak tahu. Apa emang mungkin yang dibilang misteri harta terpendam Nabi Sulaiman itu kumpulan kitab sihir? Wah, menarik. Kan ada desas-desus kayak gitu tuh. Ada ceritanya kan? Karena pasukannya Nabi Sulaiman ya, Iya. salah satunya adalah jin nih. Iya. Saya bisa jadi. Mereka dapat ya turun temurun kan? Bisa jadi. Ada satu organisasi tertentu yang pengen, berarti emang dari zaman dulu kayak sihir itu udah ada dong berarti. Black magic berarti sihir ya? Kenanya apa gimana nih? Nabi kan pernah kena sihir, Bre. Iya. Iya. Berarti udah ada tuh ya? Udah. Nabi pernah kena sihir. Terus dikasih tahu
Ya karena Nabi Hmm. dikasih tahu sama Allah nih lewat malaikat Jibril. Hmm. Baca olehmu kalimat tama. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau kena begini-begini. Baca olehmu kalimat tama. Baca. Diudak-udak sama jin ternyata. Diudak mau dibakar gitu. Baca. Dalam hadis katanya jinnya ngebakar dirinya sendiri akhirnya. Oh iya. Dengan baca kalimat tama. Oh balik. Terus gitu. Berarti kayak misalkan misal nih, kayak dulu suka dengar kan kalau ada seorang dikeluh gitu, kalau kita balikin lagi kita nggak boleh kayak gitu ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Kita wajibnya paling ikhtiar ya. Ikhtiar pakai doa gitu ya. Iya. Doa yang dianjurkan gitu kan. Doa yang dianjurkan. Jadi tontonan gue kan filmnya Oh gitu-gitu. horor kan. Iya. Genre gue kan tontonan kalau nonton di Netflix horor genre gue. Iya. Horornya horor Indonesia lagi. Bukan sodako gitu. Bukan. Jadi ada film yang baru banget gue tonton tentang rumah tangga lah. Tapi ternyata ada sihir. Apa? Ada baru tayang. Ireng. Sihir pelakor apa gimana gitu. Pernah. Iya kayaknya. Itu baru tuh. Itu ya ternyata gitu. Dia pakai sesajen. Nah, itu praktek ilmu hitamnya begitu tuh. Dia pakai sesajen, pakai ayam cemani, kambing hitam gitu-gitu. Terus pakai foto, pakai buhul gitu-gitu. Itu emang ada dalam Qurannya juga ada. Buhul itu salah satunya adalah sihir. Oh kalau film gitu ya. Terus bersekutu dengan jin, dia manggil penguasa, pokoknya jin lah. Jin, bahwa dia minta naik jabatan, dia minta ini, dia minta itu, tapi akhirnya dia minta tumbal. Lu siap nggak numbalin orang terdekat? Siap. Keluarganya, istri sahnya mau bahkan sampai anaknya tuh mau ditumbalin sama si orang tua ini. Katanya ini berdasarkan kisah nyata, Bre. Iya. Berdasarkan traits. Untung yang di tweet sini nggak tersinggung. Dia yang cerita, yang dijadiin itu, jadiin film. Terus akhirnya praktek-prakteknya kayak gitu tuh. Kelihatan praktek ilmu sihirnya segala macem gitu. Dan di sisi lain dikenalin sama seorang ustadz. Nah, ustadznya tuh bilang, sebenarnya suami ibu pulang, tapi bukan ke rumah ibu, ke rumah perempuan yang menyerupai ibu. Jadi sihirnya begitu. Habis itu segala macam praktek-praktek sihir lah. Lalu apa yang dianjurkan sama si ustadz? Sholat malam, baca doa tolak bala. Gitu. Itu kan yang dianjurin Nabi juga. Terus baca kalimat tama. Pokoknya begitu, Bre. Doa, zikir, tahlil, segala macam gitu. Itu gimana ya? Akhirnya berbalik Ke si laki yang ngirim. Karena harusnya misalkan malam ini harusnya si orang ini nggak ada. Karena meminta perlindungan sama Allah, selama 40 hari lu nggak boleh putus tahajud gitu, kata ustadznya. Doa segala macam berbalik. Dia manggil Lolita tuh kayaknya. Yoi, pakai tamengnya, gitu. Dihil sama estes juga. Iya. Setan. Itu sih. Iya. Tapi kalau film tuh ada sih, lu Seudino udah pernah nonton belum? Nonton. Tonton Seudino dulu. Ntar nih udah bulannya sih tanggal berapa ya? Januari Ireng. Sama sih. Itu masalah keluarga. Netflix juga. Netflix. Ya kalau gua ngeliatnya gitu sih, Bre. Jadi kita itu kan gue pernah ngomong deh kalau nggak salah sama lu. Kita itu tuh selalu digoda, Bre, sama jin, sama iblis. Every time ya. Every time. Sampai keimanan lo dicabut dari dada lo. Istilahnya begitu. Ngeri ya. Tapi ada nggak yang digoda? Yang nggak digoda? Ada.
Nabi sih bilangnya mukhlisin, Wih, orang ikhlas. orang ikhlas. Tapi berarti kayak black magic gitu berarti cuma dimilikin sama golongan jin ya berarti ya? Gak Jin ya? juga, kan? Iblis ya? Ya, Iblis. tapi Iblis akhirnya yang membantu mereka, makanya ada beberapa ustadz mengatakan bahwa dia tuh bersekutu dengan jin. Yang membantu itu jin. Yang ngebantu itu terlaksana ya jin. Karena kan beda kan dari preparationnya juga beda kan kalau kayak orang yang dekat dengan agama lah, caranya kan juga beda kan ya, paling mereka cuma mohon doa aja kan. Nah biasanya nih kalau datangnya ke ustadz, ke habib, ke kiai gitu, pasti dikasihnya nih kamu sholat, kamu Ya, baca ini ibadah, doanya. gitu ya, doanya ini gitu kan paling Mungkin kan karena mereka orang-orang soleh ya, orang-orang dekat sama Allah. Mereka tuh kayak, oh doa ini buat ini nih, doa ini buat ini nih, dia tahu gitu peruntukannya. Nah kalau kita kan ya udah. Tapi kalau di ya, kayak di lingkungan kita ya di Indonesia ini kayak gini kan, kayak kita juga kadang suka banyak sih Bre dengar ustadz yang bisa gitu kan, itu gimana gitu kenanya? Enggak gimana. Ya kan kenanya gimana? Bisa gimana nih? Ya bisa ngobatin, bisa nerawang gitu. Dia tinggal ya bisa lah, sebutan orang pinter di kita tuh apa sih gitu. Berarti kan lawannya dukun dia kenanya berarti. Kan dukun juga dibilangnya orang pinter, Bre. Iya. Orang pinter. Nah, kalau gue sih cuman bilang jangan sampai akhirnya kita melakukan praktek-praktek perdukunan. Syirik. Ya, selama kita dianjurkannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, berlindung sepenuhnya Pak sama Allah, itu nggak masalah. Kan batasannya tipis ya, tipis banget. Tipis banget, Bre. Ya kan? Iya. Kita kadang apalagi kalau kayak dulu di rumah gua kan tuh saking bingungnya kan. Cuman satu hal ketika yang udah gua tolak itu Pegangan biar nggak bingung. iya. Itu Lupa deh. udah mulai pakai lupa. Udah mulai pakai barang-barang yang haram deh. Nah, itu kan makanya kita harus tahu nih. Belakang. Kita harus tahu. Misal ternyata disuruh nanam ini, nanam itu, nanam ini, nanam itu. Kayak enggak deh. Biasanya Nabi pakai air, pakai garam. Itu, Bre. Cuma tebar garam. Habis dibacain doa, ruqyah gitu. Tebar garam misalkan gitu. Nih ada air, minum gitu. Rumah Kayak gua dulu nih, pernah minum. disaranin bre, Apa? suruh dicuci pakai air garam satu rumah. Oh iya? Iya. Waktu dulu itu Terus? nggak dikerjain lah. Pakai cara lain aja. Udah Bu ya tuh udah banyak macam-macam. Tapi kalau ceritanya POV lu sendiri gimana lu menanggapi orang yang seandainya nih ternyata gue bilang gitu, Bre, ada sesuatu yang gue lihat mungkin lu nggak lihat. POV lu sendiri gimana? Percayakah atau buat gue nggak make sense dik gitu? iya. Tergantung kondisinya sih, tapi kalau dari gua ya kadang kan kayak misalkan kayak satu yang kayak tadi lo bilang kan, kadang ada juga bisa jadi apa bisikan gitu kan. Udah gitu mungkin kalau dari gua aja belum mengalami, paling masuk akal itu doang dua. Kalau masalah karakter kadang orang yang nyeleneh juga banyak sih yang sebenarnya banyak kemampuan segitu. Kalau Banyak karakter banget. gua kesampingin, kalau gua mikirnya di dua hal itu aja. Mungkin karena kalau faktor yang kedua itu gua udah ngalamin, yang satu luntur, insya Allah gitu kan, pandangannya benar gitu. Kalau menurut gua, karena gua
pernah nonton tuh apa yang film KKN yang udah desa penarinya. Jadi yang apa disuruh ke desa ini ambil ini, nggak taunya si dukun itu dibisikin sama si Badaruhinya buat nyuruh ini nggak tahu ya si Badaruhinya sendiri yang nyuruh itu. Kalau dari gua POV-nya. iya, makanya kalau dari gua gue cuma 2 faktor itu aja. Yang pertama gua takutkan itu bisikan, yang kedua yaitu gue belum ngalamin. Lah, udah ngalamin kali, Bre. Kapan? Enggak main-main. Ntar berangkatnya habis ini aja. Motonya hujan kata. Wah, kalau itu mah celetukan kenanya sih. Tapi gue kita belum mikir ke arah situ Kita kayaknya. nggak tahu kan, Iya, om kameramen tuh dapat insight apa gitu. iya sih. Iya kan? Mungkin ya kalau selama ini Kalau gue ngeliatnya gitu karena pernah sih. gue ngeliatnya, insya Allah yang gue lihat beliau adalah orang soleh, yang sholatnya nggak lepas tuh. Kalau gue sih ngeliatnya begitu, kayak ketika dia ngomong, set, ini ngomong begini, ini sign atau bukan? Kalau gue mikir, ini sign atau ntar lah gue mager gitu. Gue mempovikannya begitu. Jadi kayak, oke, ini sign apa enggak nih? Ternyata hujan, bener berangkatnya akhirnya habis maghrib misalkan gitu, atau habis asar, rencananya habis duhur misalkan. Tiba-tiba bisa jadi nih POV om kameramen kan habis zuhur jam 1, tapi ternyata lu jam 2 nih baru mau jalan, ntar tanggung asaran dulu aja jam 3 kan asar gitu. Mungkin nggak mau ketemu asar di jalan, mendingan asar dulu gitu. Kalau gua ngeliatnya begitu, jadi kayak bisa jadi begitu kan, ternyata pada kekeh mau udah jalan sekarang aja gitu misalkan. Kalau gue sih mikirnya gini sih, ya udahlah gitu. Kalau gue kan orangnya modelnya ya udahlah, cuman gue juga kadang-kadang buat hal-hal tertentu gue juga nggak mau, gue masih ngedefend juga, kadang ngedefend bukan ego ya, ngedefend dulu nih, maksudnya kita aduin dulu nih ya, kayak misalkan nih contohnya dia nih misalkan begini-begini, kalau gue orangnya masih gue lempar dulu bre gitu, sampai akhirnya nanti biar gue mikir sendiri gitu. Kayak misalkan nih kemarin dia bilang kondisi itu habis johor, cuman kan kalau hitung-hitungan gue juga kan perjalanan begitu, acaranya juga karena acaranya juga habis maghrib, kalau kita berangkat asar kita terlalu mepet gitu kan, ya kan gue lempar dulu itu kan, buat akhirnya ya nanti pemikiran itu bukannya gue setuju mengiyakan, enggak, cuman akhirnya yang kayak gitu ngalir aja sendiri. Kalaupun kan, tapi gue nggak berpikir itu benar juga, nggak ke arah situ juga, cuman oh yaudah mungkin begitu kali gitu. Makanya gue bilang gue orang itu ya udahlah gitu. Gue kalau gue pribadi Nggak pernah ngeremehin juga. selalu nanya ke guru kalau gue. Selalu kalau gue orangnya, misal dapat mimpi nih bre, mimpi pasangin enggak enggak misalkan dapat mimpi, takutnya gua salah ngelihat itu, salah ngelihat tanda, atau tidak kesimpulan gitu, tidak berpikir jernih. Akhirnya gua lebih sering tanya ke guru bahwa kenapa nih ada yang mimpi ini begini, gue ngimpi begini gitu. Kayak dulu gue pernah apa nih cerita, janganlah, bebas. gue pernah mimpi lah intinya. Iyalah, semua orang juga pernah mimpi. Iya, kalau ular kan kita konotasinya negatif. Kalau ular palanya manusia bre. Wah, dan Orochimaru. Yoi. Dan gue kenal siapa orangnya. Netting gak gue? Yoi dong. Netting, negative thinking. Yeah. Gue mikirnya bahwa, wah ini orang jahat nih sama gue. Gue sepanjang hari gue mikirnya gitu. Tapi gelisah gue. Apaan nih? Kenapa gue mimpi gini? Gue tanya ke guru gue. Nggak apa-apa itu mah, kata guru gue.
apa-apa. Insya Allah dia mau ngasih rezeki gitu ya. Bener bre. Iya. Iya, nawarin kerjaan waktu itu. Ya, gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin kebetulan. Tapi kan ada yang bilang mimpi sebagai bunga tidur, ada yang bilang mimpi merupakan suatu tanda. Iya tuh. Jadi kalau ini gimana itu? Kalau gue sesimpel ketika bermimpi, lihat dulu tandanya apa nih. Karena nggak semuanya bisa kita, ya mungkin karena gue bukan penafsir mimpi ya, jadi kayak gitu. Gue kayak taunya cuman ular jelek aja. Jadi gue jangan sampai gue berpikiran jelek sama orang itu. Kalau gue ngeliatnya gitu aja, sesimpel mimpi ular nih, ya udah berlindung kayak ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut nggak jahat sama gue. Tapi kan gelisah, mikirin kayak lu nih, wah ternyata mungkin, wah ternyata Iqbal ular nih, yang suatu saat bisa ngegigit gue gitu kan. Negatif aja akhirnya gue sama lu. Terus akhirnya gue cerita sama guru gue, enggak, Iqbal mah katanya enggak, orang tersebut mah baik insya Allah. Yang orang yang kamu lihat insya Allah dia mau ngasih rezeki, tiba-tiba lu beliin gue rokok. Iya lagi. Gitu. Ya nggak tahu kan tanda aja, itu mah tanda. Sebenarnya ya banyak sebenarnya kayak mimpi-mimpi. Dari mimpi juga bisa ya. Soalnya kan Nabi Yusuf Kenapa tuh? bisa mentakwil mimpi kan. Wah. Iya. Jadi memang ternyata ada ilmunya bre. Kan makanya begitu luas nih ilmu yang dikasih sama Allah. Ilmu tafsir. Nggak sembarangan ente nafsirin gitu. Ada ilmunya kan. Belajar dulu ente tuh ilmunya tafsir. Apalagi nahwu shorof. Apa tuh? Yang buat ngertiin Quran kan shorof. Karena ya nahwu. Karena kan nggak semuanya bahasanya kan kita bukan bahasa kita kan. Ya. Bukan bahasa sehari-hari ya. Makanya kita harus belajar. Kalau di bahasa Inggris mah apa? Ada verb. Ada past tense. Iya, Future simple tense. past tense segala macem. Iya. Kayak itu kan bahasanya kan lengkap gitu. Terus kenapa banyak hal sih bre, kalau gua melihatnya kayak gitu. Keren ya. Menarik sebenarnya. Nggak cuman itu kan. Kamu banyak lagi. Terus baca Qur'annya. Sebelum itu kita baca alif-alifan tuh. Iya. Huruf-hurufnya dulu gitu. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Ini ikro 1, ikro 2, ikro 3 sampai ikro 6. Bagaimana? Terus ada seorang ustadz yang kayaknya untuk mempersimpel atau supaya lebih cepat belajarnya, coba dibikin ikro sama itu kan untuk mempermudah pola belajar. Berjasa banget ya yang bikin ikro ya. Insya Allah. Dan ilmunya siapapun yang membaca itu insya Allah dapat terus tuh pahalanya insya Allah. Kalau gue sih kan nggak usah hitung-hitungan pahala. Nggak ada yang tahu pahala kita diterima apa enggak. Bahkan sesimpel sholat yang kita lakuin, kita nggak akan pernah tahu sholat kita diterima atau enggak, atau cuma menggugurkan kewajiban kita doang. Itu makanya kayak ilmunya begitu luas. Jangan underestimate orang ketika orang tersebut mempunyai ilmu A, ilmu B, ilmu C. Oh enggak salah, ente belum tahu ilmunya juga kan. Belum tentu ente menguasai ilmu itu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau gue kayak Iri mungkin. gini lah bre, kenapa di universitas aja fakultasnya beda-beda? Terus kenapa ketika kita lo ngobrol sama gue yang fakultas psikologi, ternyata lo fakultas arsitektur misalkan.
Terus ketika gue bicara tentang psikologi, dia bilang salah, Dik. Harusnya begini. Lalu kan ilmunya arsitek. Iya. Apa lu mempelajari juga tentang psikologi? Ketika gue ngomong tentang, lu ngomong tentang arsitek, enggak bre, harusnya begini. Iya. Ya lu tahu apa tentang arsitek, kan bahasanya begitu. Kecuali lu juga mempelajari tentang arsitektur. Oh iya, ilmu itu kan udah sebenarnya simpel itu sih. Kayak orang ini udah mempunyai pakai masing-masing, jurusannya masing-masing nih. Ya, mungkin nanti ada kayak bakso gitu, antar transit gitu kan. Karena kan memang kita belajar, kalau dalam Islamnya sendiri kita belajar syariatnya dulu kan, Ya. fikihnya dulu kan. Fikihnya bagaimana, wudhu bagaimana yang benar, kata Nabi bagaimana, sholat bagaimana kata Nabi, gitu. Fikihnya dulu. Jadi kalau orang-orang yang black magic itu dia mah langsung meloncat kali ya. Ya bisa jadi Jam ya langsung ya. jam. Langsung Jamming. misalkan dia baca buku langsung ke halaman belakang kesimpulan. Nah, kata Nabi, kita belajar harus ada gurunya, brother. Iya. Iya lagi. Kalau nggak ada gurunya, Gurunya jin. ngeri juga. Iya. Dulu kecilan suka begitu gua tuh. Iya. Banyak kan dulu, apalagi dulu buku mujarobat dulu. Waduh, iya lagi. Iya dulu Itu, tuh kan beredar itu. luas kan tuh. Masih beredar luas bebas kan. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Masih ada nggak? Masih ada kan? Gue pernah sempet pernah lihat bukunya Kak. Pernah. Ya kalau cuman obatnya doang kan itu kayak pengobatan ya. Tapi emang ada buat ngejahatin juga, Bre. Itunya yang bahaya. Iya, ada yang buat ngejahatin, bahkan Ngebayain, ada nggak ngebayain? Kalau misalkan orang ngambek ngebayain. melet. Apa? Ya begitulah. Pokoknya yang negatifnya ada. Pas gua tahu itu nggak boleh, nggak pernah gua baca lagi. Nggak tahu itu buku dari mana waktu itu. Ya kecilan kan dulu kan gua kan suka baca kan, apa aja gua baca sama gua. Wah, ngomongin udah kebenaran kan. Kalau dulu kan kecilan kan kayaknya pengen ini bisa ini dan bisa pengen gitu, rasa ingin tahunya tuh kan tinggi dulu tuh. Keren juga lah. Ini suka dulu baca, Bre. Koran aja kayak gue dulu tuh harus baca aja dulu tuh gue tuh. Makanya gue orangnya Pantes kan MBS gue dibacain mulu ya. MBS lagi. Dulu zamannya MBS tuh. iya, BS. Oke, gue bilang, Dik, pinjam MBS dong. Ada nih. Baca sampai habis. Dimainin semua lagi. Iya. Gue mau lagu yang gue tahu doang aja gue mainin. Dulu MBS baratnya sih yang gue pengen. Tapi emang gitu sih apa? Ya, gue sih setuju tadi apa yang lo bilang ya, kita udah ada apa faknya masing-masing ya. Iya dong. Kayak kita beberapa kali kan kita manggil narsum ketika kita ngomongin tentang bola, kita ngobrol sama yang ngerti tentang bola, fansnya sepak bola. Terus kalau ketika mau ngomongin tentang gunung, itu yang belum kita obrolin. Iya. Nanti kita obrolin. Ya, Bisa mau. pokoknya nanti sama orang-orang yang, nah kalau berdua begini, bukan berarti nggak ada isinya. Nggak ada isinya, kata Bukan orang. berarti nggak ada isinya. Iyalah. Ada isinya. Insya Allah. Ini juga di gang. Ya kan, apa aja diobrolin. Tapi yang penting sih intinya jangan sampai kita menjerumuskan orang ke Arah kemusyrikan. Iya, ya kan? betul. Kita harus beda tipis buat orang-orang yang kadang yang juga lagi belajar ilmu-ilmu begini juga ya harus tahu batasannya ya. Iya. Ketika udah mulai melenceng ya kan. Tapi gue sih menarik soal mimpi itu. Kenapa? Ada sih beberapa dulu mimpi-mimpi yang emang, tapi nggak banyak sih emang. Kan Tapi gue masih ingat. bisa positif, bisa negatif kan? Iya, pertanyaan. Yang negatifnya gimana? Alhamdulillah nggak ada. Pasangin. Aing Itu negatif, Pak. pasangin, iya negatif ya. Negatif gak? Iya negatif. Dapat dia pikir bahwa mimpi nih kode nih. Iya. Padahal belum tentu kan. Untungnya gue nggak suka sih begituan. Iya. Untungnya. Cuman kan Tapi dulu emang lagi rame banget dulu tuh ya, kisaran SD SMP ya. iya. Begitu-begituan tuh. Gue ngimpi ini nih. Wah, pasang. Enggak.
Untung gua nggak ngerti yang begitu. Gua nggak suka bagusnya gitu. Kalau gua mah kalau begituan bola sih akhirnya negatifnya ke situ, jadi kayak tebak skor. Bisa sampai sama kaki Sulap negatif itu ya. negatif lah, trik. Tapi kalau misalkan kayak pesulap gimana ya, Bre? Gini bre, Overpill gitu. Badan. sulap itu kalau gua tujuannya adalah menghibur, Ya. buat pertunjukan. Ada dari trik kamera, ada dari apa gitu. Yang mungkin saat dia mau melakukan pertunjukan, dia satu step di atas orang-orang. Misal saat itu David Copperfield yang bisa terbang, kita nggak tahu kan kalau ternyata ada loh benang setipis itu tapi kuat yang bisa ngangkat orang gitu. Nggak ada yang tahu. Dan sekarang dipakai di perfilman. Lah kalau yang dulu pernah nggak lihat yang badannya Nggak sampai tahu. bisa itu? Dia pegangan di kakinya sendiri tahu. badan. Anjir itu gimana itu? Gue jadi ngeri sendiri ngeliatnya. Ya, tapi kan ada pesulap yang pakai topeng tuh yang ngebongkarin Iya, trik-trik. Kalau itu kan dia kebanyakan paling ngebongkar yang apa triknya doang. Cuman kalau yang ngebelah kayak dia mah nggak ngebongkar. Kayak ilusionis segala macam kan gitu. Tapi ada berarti pesulap yang bersekutu. Nggak tahu. Belum Gua pernah nggak ya? tahu. Kan nggak kelihatan, jin nggak kelihatan. Iya sih. Kalau kelihatan serem juga ya. Iya. Tapi menarik sih emang kayak Ya, menarik lah. orang-orang yang punya kelebihan yang masih keep silent, yang masih ngejaga keseimbangan. Jadi gini bre, gua bicaranya di taekwondo nih. Taekwondo. Kemarin pon Kudus, pon bela diri di Kudus. Naik Grab lah gua. Grab car. Canda-bercanda lah kita. Bercandain si driver. Tiba-tiba doain Pak, mudah-mudahan kita berhasil di pon ini. Percaya nggak percaya tapi akhirnya kan. Dari kontingen mana katanya? Dari Banten. Ya, diem. Ya insya Allah katanya. Awalnya gitu tuh. Terus nggak lama tiba-tiba ngomong begini. Ada satu putra Banten Mas. Mas bre satu-satunya cowok. Banten. Ya kan percaya nggak percaya? Kalau gua amin gitu doang kan. Tadi kenapa nggak minta 5 ya gitu bahasanya kan gitu. Ada lagi. Jadi gua nggak. Kalau gua akhirnya karena gua nggak mau underestimate ucapan orang, jadi diterima dulu nih, diolah dulu nih, tapi tidak ditelan mentah-mentah. Keep aja tapi ya. Keep sendiri, Nggak dilepehin gitu. nggak dilepehin. Beberapa kali kayak gitu. Kalau di taekwondo nih, gue udah beberapa kali kayak gitu. Kalau kemarin pon Kudus, ada beberapa waktu di saat gue lagi belajar jadi pelatih lah. Belum Lawas berarti nih, lawas. 2011-an, 2010, 2011. 2010 kan gue baru-baru ngelatih tuh. 2011 udah mulai bawa tim tuh. Mainlah di Bulungan nih, Senayan nih. Jalan 8 orang. 8 orang tambah coachnya 2 apa 3, 11 orang berarti. Lagi jalan ketemu Kang Sapu. Tapi udah tua. Kenapa itu? Kita permisi semua. Misi Pak, sopan semua. Alhamdulillah. Anak-anaknya emang diajarin sopan santun segala macam. Misi Pak. Tiba-tiba giliran gua kan gua paling belakang. Colek. Mau pesen aja. Sebisa mungkin jangan sampai ada kesombongan. Tiba-tiba ngomong gitu masa? Bisa. Karena kesombongan yang biasanya membinasakan manusia. Masuk. Terus
Lu tahu, Nah. gua nge-coach nggak gua kasih instruksi macam-macam, Bre. Final nih. Dari 8 itu gua nyabet 6 emas, 1 perak, 1 perunggu. 8 tanding, 6 emas, 1 perak, 1 perunggu, juara umum 1. Final nih. Gue cuma bilang gitu, 7 orang kan final. Tadi Sabu ngeliat kan Kang Sapu, ya. Tadi pesen gini, jangan sombong. Intinya kamu nggak boleh ngeremehin lawan sekecil apapun. Sama, kamu diajarin ini, dia juga diajarin ini. Jangan ngeremehin. Jangan ngeremehin lawan, tapi tetap harus ada respectnya sama lawan, bla 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 bla. Baru gue bilang, keluarin semua kemampuan. Wah, bre, berapi-api. Wah, berapi-api. Intinya jangan sombong. Banyak manusia yang kemakan dengan kesombongannya. Ya banyak lah ya cerita-cerita. Iya, Korun, terus Firaun. Namrud, ya. Namrud, Iya kan, gara-gara kesombongan musnahnya. Oke, gue langsung respect, belajar respect sama lawan siapapun itu. Dulu gue pernah main yang ini kemampuan di bawah gue nih. Santai gue mainnya. Kelihatan dari mata. Tendangan speed jauh. Kan kelihatan set, segini udah ketaker lah, speednya jauh di bawah gue. Nyantai kalah. Itu yang dibilang kesombongan seperti api memakan kayu bakar. Ya, kalau ngomongin insight gitu banyak, makanya gue bilang nggak pernah gue ngeremehin pandangan orang. Karena gue belum tentu tahu apa yang dia lihat. Bisa. Atau ilmu dia ternyata gue tidak mempelajari itu. Karena nggak belajar ilmu itu gitu. Iya. Bisa jadi. Tapi lu pernah kayak gitu kan? Beberapa kali. Tapi cerita. Enggak. Misalkan ke subjektif, misalkan ke gua lah, misalkan lu ada pandangan gua bakal ada begini lah. Enggak. Sekalipun itu negatif gitu. Yang Apa bicaranya setelahnya gitu, setelah terjadi gitu? enggak. Sekalipun enggak. Kenapa? Jadi kalau gua dapet mimpi atau apa, cuman bilang paling Banget. kayaknya jangan ke situ deh. Lebih ke ngarahin nggak ke sana, ngarahin nggak ke sini. Kayaknya jangan jam segini deh jalannya. Gitu. Kayak om kameramen. Bias aja gitu. Iyalah. Kalau seandainya tetap harus jalan, ya udah bener-bener mohon perlindungan supaya gak kenapa-napa. Karena memang ngeri-ngeri sedap, bre. Kita terlalu percaya takutnya itu jin, Ya. gitu. Tapi kan di fase itu, misal lu punya peluang buat nyelamatin, misalkan gua gitu, lu punya peluang buat nyelamatin gua nih, cuman karena ketakutan lu itu akhirnya lu memilih ya udah let it go aja, berjalan aja. Nyelamatinnya dari apa nih? Ya misalkan nih, bah, lu jangan berangkat jam segini, cuman gua mangkang nih, gua berangkat aja nih gitu nih. Doain, kan kekuatan terkuat kita doa. Misal kejadian lah, amit-amit gitu kan, ada kenapa-napa lah, misalkan gua jalan naik sandung lah, misalkan gitu. Sandung kakinya berdarah gitu. Iya gitu misalkan. Ya, paling gue bilang pan kata gue juga apa Gitu ya. gitu. Paling gitu. Iya. Kan kalau kata orang gitu. kalau kata orang tua dulu, Iya. sebenarnya bukan tidak beralasan bre orang tua dulu. Udah pernah kita bahas. Jangan keluar maghrib Pak Mali. Berarti tinggal balik, sign itu sebenarnya ada ya, tinggal kepekaannya kita aja apa gimana. Kata lagu juga gitu kan. Emang ya ada lagunya. Mungkin alam Ebit ya. Ebit Om Ebit. Kacau tuh lagi. Tapi yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa.
Kalau yang lo lihat sekarang nih gimana? Balikin aja kalau Yang gua terjadi. nggak bisa bilang yang tertimpa itu yang paling banyak dosa. Nggak bisa bilang begitu, nggak boleh ngomong begitu karena Ya. dosa tidak terlihat, brother. Yus, iya. Justru ketika kita tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kan pertama itu. Yang kedua, muhasabah. Mungkin gua penyebabnya. Jadi lebih taat aja kepada Allah gitu. Harusnya kan itu yang terjadi. Kalau misalkan musibah ini terjadi karena pembabatan hutan, maka harusnya kan muhasabah diri. Iya. Oh iya ya, ini mungkin gue nih yang salah nih. Kalau mikir. Lah, kan harus, Bray. Coba deh lo. Enggak ya, enggak. Enggak ke arah pemerintah kita ini. Enggak, ya. Cuman harusnya kan begitu. ya kan? Harusnya kan Oh, mungkin gua terlalu kurang Mungkin gua- memperhatikan AMDAL ya kan, dampak lingkungannya Bisa. mungkin. Atau salah hitung-hitungan ya harus Bisa. ya kan. Atau ya mungkin gua nih buang sampah sembarangan makanya Nah, banjir gitu iya. kan. Jadi semuanya akhirnya kalau udah terjadi bagaimana, yuk kita perbaiki. Ya tolong saudara-saudara kita kan gitu. Iya. Tolong kan macam-macam, ada bisa berupa harta, pemikiran, segala macam tuh, Bre. Tapi kalau di era zaman sekarang, lu percaya gak kayak orang ada yang bisa terbang, bisa ngilang? Ada gak ya? Wah, nggak tahu deh. Kalau misalkan apa sih sebutannya, meninggalkan raga itu, tapi badannya di sini, orangnya nggak tahu ada di sono. Kan gue kagak ngeliat. Iya, tapi ada gak kira-kira? Nggak tahu, Bre. Karena nggak ngeliat. Kedar juga kalau Nggak ngeliat. nggak kelihatan kan. Iya. Kecuali kita kelihatan. Kelihatan aja belum tentu gua. Apaan tuh yang gue lihat ya? Gitu balik gitu. Kan kalau misalkan kita apa dengar cerita-cerita zaman dulu kalau Nggak tarik. Weh, jangan jauh-jauh sini Weh. aja. Nggak taunya lebih sakti kan. Mau cabut nih. Iya. Weh, sini mau aja. kemana? Orang lagi ngobrol. iya, kan gimana ceritanya jadinya? Ya maksud gua, kalau gua nggak dibilang orang dulu sakti-sakti, karena tingkat keimanan mereka juga beda. Mereka yakin sama Tuhan. Semuanya nggak bisa kita lakuin kalau tanpa kita meminta sama Allah. Tuh, semuanya kan event apa namanya, kayak film apa tadi, Pengabdi Setan gitu-gitu kan. Terus film apalagi pokoknya yang bersekutu dengan jin, semuanya kan bantuan kekuatan di atas manusia. Yang satu jin bantuannya, yang satu Allah langsung. Tetap minta bantuan kan. Oh, iya. Kenapa sih minta bantuannya dengan itu gitu? Pertanyaannya sih itu aja. Kenapa nggak ke Allah? Gitu. Berarti semua orang bisa ya, bisa kita minta doa dengan satu syarat, yakin. Yakin. Semua kan tidak ada doa yang tidak dikabul. Cuman berupanya apa nih? Iya. Iya sih, Bisa jadi dijauhin dari bala hari itu. bisa jadi. Perbuatan baik kita tuh. Bisa Iya. jadi, oh itu buah dari doa. Iya. Bisa jadi yang harusnya kita nyasar, Nah, karena setiap sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim, gak jadi nyasar, lurus. cuman kan kalau di era sekarang kan orang kan berpikir rezeki itu kan berbentuknya duit, Bre. Loh iya, Bre. Ya. Daripada kan banyak rezeki-rezeki yang lain. Betul. Temen yang soleh, Itu rezeki. rezeki ketika kita Hati yang dijauhin. ikhlas rezeki gak? Itu rezeki yang luar biasa. Bahkan ketika keimanan masih ada di dalam dada, itu rezeki yang luar biasa. Berarti sebenarnya kalau ketika kita minta ya Allah berilah hamba rezeki, itu nggak selalu melulu tentang uang gitu ya. Nah, makanya ada yang pernah ngasih tahu, mintanya spesifik kenapa gitu. Oh, gitu. Minta uang gitu. Allah minta duit. Iya gitu. Iya. Gue jadi pernah inget sama artis
cerita nih. Waktu itu dia minta, tolong kalau minta ke anaknya nih, kalau bapak doa nanti aminin ya. Ya aminin. Minta uang tuh di situ, amin. Artis ini tapi dapat berapa? Ada proyekan seharga doanya dia. Udih. Masya Allah. Minta 150 juta misalkan. Ya. Gue nggak lupa itu doanya dia minta berapa, diaminin. Iya. Ada yang nyaranin ternyata Ustadz, anak suruh aminin karena anak masih kecil, masih jauh dari dosa, maka doanya lebih cepat. Doa kita itu cuma kehalang, bre. Berarti Kehalang sama dosa-dosa kita aja, hijab. kalau misalkan ya Allah ini besarkan channel YouTube ini ya Allah biar Amin. bisa memberikan manfaat dan Amin, keberkahan gitu kan. amin, amin, Spesifik jadinya kan ya. Amin, monet ya Allah. Amin. Gitu kan ya. Heeh. Boleh ya berarti ya. Ya kan biar bisa keberkahan, bawa Iya. keberkahan. Kalau buat Makanya. manfaat, insya Iya. Allah. Berarti rezekinya itu ada titik 2. Rezekinya apa? Satu lagi gitu ya. Mm-mm. Oke lah. Oke, kopi udah habis. Rokok udah makin tipis. Obrolan tapi rada manis. Ayo, kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Siap.